Disinilah kita harus mengerti bahwasanya dalam kehidupan kita menjadi orang tua harus memiliki sebuah keilmuan yang harus betul-betul mumpuni di dalam kehidupan kita ketika menjadi orang tua. Karena ketiadaan ilmu dalam kehidupan kita ketika menjadi orang tua, maka sesuatu yang tiada tidak akan pernah memberikan sesuatu yang ada. Faqidu syai' la yu'ti. Sesungguhnya yang tiada tidak bisa memberi apapun. Ya. Makanya kewajiban ketika menjadi orang tua itu adalah memiliki orang tua yang betul-betul tipenya tipe pembelajar. Yang betul-betul harus belajar dalam kehidupan kita menjadi orang tua. Yang ini tidak boleh menjadi bodoh tentangnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam sebuah definisi hukumnya ilmu, mempelajari bagaimana pendidikan anak supaya anak bisa mendapatkan kenyamanan dalam pendidikan yang dia harus dapatkan dalam kehidupannya, itu merupakan bagian dari kewajiban orang tua. Ya, tadi kita memahami, Bu Desi mengatakan, hari ini menjadi orang tua itu tidak ada sekolah. Iya, memang betul, dan itu ironis sebenarnya. Karena kita terkadang kalah kualitas kita ketika kita membandingkan diri kita menjadi orang tua dengan orang yang belajar teknik mesin. Orang belajar teknik mesin saja, belajarnya 4 tahun. Terstruktur, tersistematik, terevaluasi dalam setiap semesternya. Itu belajar mesin. Tapi kita ketika menjadi orang tua, tetapi kita ternyata tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki semangat di dalam menghadirkan ilmu dalam pendidikan kita bersama dengan anak-anak kita. Maka apapun yang disentuh oleh orang tua yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya, bagaimana roadmap kehidupan yang harus dilewati oleh anaknya, maka ketiadaan ilmu itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi keturunan. Makanya dikatakan faqidu syai', apapun yang kosong tidak mampu mengisi. Orang tua yang tidak memiliki apapun referensi, dia tidak bisa memberikan apapun yang baik dan benar kepada putra dan putrinya. Jadi kewajiban orang tua adalah bagaimana mereka menjadi orang tua yang pembelajar dalam setiap waktunya dan setiap saatnya. Tidak pernah berhenti untuk terus mengkaji, tidak pernah berhenti untuk mentadaburi bagaimana mereka ketika telah diberikan keturunan oleh Allah. Karena anak yang Allah lahirkan, karena anak yang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita, tidak ada sentuhan yang paling indah kecuali sentuhan ilmu yang diajarkan oleh dan Rasulnya. Ya. Ketidakfahaman kita dengan ilmu sangat mempengaruhi kualitas anak itu, dan bisa jadi ketiadaan ilmu menjadi salah satu penyebab durhakanya anak karena kita tidak pernah memberikan referensi. Ya. Jadi ketika ada orang tua, mereka tidak pernah mengkaji ayat, tidak pernah mengkaji hadis tentang masalah anak, pada dasarnya mereka telah memiliki sebuah dosa dari durhakanya mereka ketika tidak memiliki referensi. Bagaimana sebuah kurikulum akan dibangun? Bagaimana sebuah garis besar haluan anak akan dirumuskan kalau mereka menjadi orang tua yang tidak paham tentang petunjuk Allah dan Rasulnya? Makanya sampai para ulama berkata, kebodohan orang ketika menjadi orang tua itu kebodohan yang lebih parah daripada kebodohan dia ketika masih seorang diri. Kalau ada seorang diri bodoh tentang petunjuk kehidupan, hanya kerugian berpulang kepadanya. Ini pun sudah dosa besar. Tapi ketika orang tua mereka tidak memiliki petunjuk ilmu, maka kebodohan dirinya bukan hanya merusak kehidupan mereka, tapi merusak kehidupan anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak ngerti apa yang harus dijalani pada kehidupan ketika orang tuanya tidak memiliki ilmu. Makanya sedih, Bu, kalau kita mendapati seorang wanita tidak pernah menjadi member aktif pada taman ilmu untuk belajar. Kita sedih kalau kita memiliki suami tidak pernah menjadi penuntut-penuntut ilmu pada apa yang harusnya mereka pelajari dari nasihatnya Allah dan Rasulnya. Karena ketiadaan referensi menjadikan carut-marut apa yang kita ajarkan kepada anak menjadi berantakan. Ini yang kita harus mengerti. Disinilah yang menjadikan kita harus paham ilmu itu penting. Dan ilmu itu kalau diperoleh dengan baik, maka itu meminimalisir benturan-benturan antara orang tua dengan anak. Kalau memiliki ilmu, benturan-benturan itu akan mampu diminimalisir itu. Ketika kita memahamkan kepada diri kita betapa pentingnya ilmu. Makanya kita harus merenungkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Berarti kalau orang tua telah memiliki ilmu,
maka dia telah memberikan cahaya kepada anaknya, dan dengan adanya pelita cahaya yang telah diberikan oleh orang tuanya, maka menghindarkan anak itu dari berbagai macam benturan-benturan yang akan dia dapatkan dalam kehidupan ketika orang tuanya telah memiliki pelita, dan pelita itu tidak ada kecuali dengan ilmu. Saya ambilkan sebuah kisah nyata, Ibu, supaya kita paham. Ketiadaan ilmu dari kita itu merupakan salah satu persentase dan kontributor besar bagaimana kita akan berbenturan dengan anak. Ada sebuah kisah nyata di daerah Jakarta. Ada seorang ibu. Dia sekolah di luar negeri, di Amerika. Pada satu waktu dia pulang dari studinya yang panjang di Amerika, lalu beliau datang ke satu kajian. Beliau karena masih sangat kuat pengaruh pendidikan di Amerika, ya ngajinya hanya sekedar normatif lah, ikut ngaji karena keluarga besarnya lagi mengadakan pengajian. Masya Allah itu. Lalu dia mendapati sebuah petuah di dalam kajian yang beliau ikuti. Bagaimana sang ustadz menyampaikan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pingin supaya anak-anaknya berkualitas, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Hatamkan Quran ketika mengandung. Tidak usah dikhususkan di surat Yusuf, tidak dikhususkan pada surat Maryam. Semua ayat dibaca. Semakin banyak membaca, semakin kuat anak kita, karena dia telah mendapatkan bekal rahim yang terhangatkan oleh bacaan Quran. Dan Quran itu mukjizat. Mukjizat itu kekuatan di atas kekuatan. Itu mukjizat.